Sobat K, tanggal 25 Desember merupakan hari perayaan Natal bagi seluruh umat Kristiani di dunia. Kalau kemarin, tim K Radio sudah berkunjung ke Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro, di mana di desa tersebut hampir 100% masyarakatnya menganut agama Kristen Protestan Jawi Wetan. Kali ini kita sudah tiba di Gereja Katolik Santo Yusuf. Ini adalah salah satu gereja Katolik tertua di Jember. Oke, Sobat K, kali ini saya sudah ketemu langsung dengan Pak Fransiskus Saverius Yidi Purwa Mardianta SPD. Beliau adalah Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan atau HAAK Gereja Katolik Santo Yusuf Jember. Selain itu beliau juga Humas Gereja Katolik Santo Yusuf Jember dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Jember. Pak Yidi, selamat sore. Selamat sore, Mas Ihsan. Salam sehat ya Pak Yidi. Sehat, saya selalu sehat karena kesempatan apapun kita harus sehat. Oke, nah Pak Yidi, ini kita menjelang Natal 2023. Bagaimana Pak perayaan Natal di tahun ini? Natal tahun ini adalah baik-baik semua, jadi intinya kami siap semua dan kami semangat dalam artian bagaimana jemaat juga mempersiapkan hal itu. Dari tingkat keamanan, Polres Jember dan Kodim juga sinergi dengan kita menyampaikan informasi bagaimana kita tetap harus waspada. Kita tidak boleh ketakutan, tapi bagaimana korelasi hubungan kita dengan Polres dan Kodim sangat baik. Mereka akan juga mengantisipasi jangan sampai hal terjadi yang negatif. Jadi komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Jember, kemudian Polres Jember, kemudian Kodim Jember, dan pihak terkait yang lain, keamanan gereja juga saling terkait informasi itu. Oke. Untuk segala sektor keamanan berarti dipastikan berjalan dengan lancar ya Pak? Posisi ready dan informasi dari Bakop Polres Jember menyampaikan 10 anggota Polres yang akan dikirimkan ke kami. Ini yang pertama dari Polres, mungkin ada juga dari Polsek, ada dari Koramil, ada juga dari Dankodim. Kemudian ada juga mungkin dari yang lain, mungkin sinergi dengan Banser, sinergi dengan partai yang memang mau membantu kami dalam sisi keamanan. Intinya sinergisitas kami, keamanan dari panitia dan keamanan dari tim keamanan dari paroki atau gereja Kristen sudah siap. Baik Pak, nah di tahun 2023 ini apa yang menjadi ciri khas dalam perayaan Natal nanti? Tema yang disampaikan adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diambil dari Lukas bab 2 ayat 14. Ciri khas yang disampaikan bahwa bagaimana Yesus itu lahir. Kalau sekarang memang maaf ya, kita belum merayakan Natal. Jadi Gereja Katolik akan merayakan Natal tanggal 24 malam, kemudian 25 pagi. Ya, jadi karena 45 vigili untuk persiapan masuk pada Natalnya. Jadi ketika kami bersama dengan jemaat lain di Kristen, kami hanya menyampaikan bahwa pesan-pesan sekarang masih Advent menjelang Natal, dalam artian Yesus akan datang pada tanggal 24 malam dan kemudian pagi pada Natal, perayaan Natal itu. Oke. Perayaan apa yang nanti akan dilakukan Pak di Gereja Katolik? Di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember jelasnya ada kegiatan misa. Misa itu adalah ibadat kalau di Islam ya, di Kristen ada ibadat. Kemudian kita misa kudus. Misa kudus itu ada kegiatan sama seperti ibadat. Hari paginya kan masih Minggu ya, tanggal 23 itu 24 ya, 24 pagi, di pagi jam 6 dan pagi jam setengah 8 itu, setengah 9 itu masih kegiatan misa pagi biasa. Kemudian sore hari jam 17.30 dan kemudian jam 21 adalah vigili Natal. Dalam malam Natal, besoknya hari Minggunya, hari Seninnya tanggal 25 Desember 2023 itu ada 3 perayaan lagi, jam 6 pagi, kemudian jam setengah 9 dan jam 17.00 atau jam 5 sore. Ini pun kondisi ini, sinergi ini sudah disampaikan ke umat Jember dan kemudian kepada yang lain dan juga kepada pihak keamanan baik Polres maupun
maupun Kodim, dan kami sudah menyampaikan surat resmi kepada pihak Polres, Kodim, kemudian Polsek dan Koramil. Baik. Selain kegiatan ibadah, Pak, kalau kita lihat di sini pasti ada sesuatu yang khas ya, Pak ya. Ya. Tahun kemarin itu menggunakan botol-botol, kalau saya tidak salah, pohon Natalnya. Ya. Nah, bagaimana dengan tahun ini, Pak? Ini dibuat dengan jagung. Oke, ada Jagung. makna mungkin, Pak? Makna yang jelas itu hasil bumi dari umat, bagaimana kita memberdayakan apa yang ada. Hasil bumi manusia itu bagaimana diberdayakan dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi yang jelas kami, ini ya tadi ini ada kegiatan ya sekarang, itu ibu-ibu yang di sana itu persiapan untuk Misa Kudus. Misa Kudus itu adalah misa yang seperti ibadat seperti biasa. Kemudian nanti jam 6 ada ibadat tobat. Ibadat tobat maksudnya apa? Untuk mempersiapkan Natal, kami mau mengakui segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ada romo dari paroki Bondowoso yang datang ke kita untuk mengaku dosa. Contohlah, misalkan saya seorang romo, Mas seorang umat, kemudian mengaku dosa kepada romonya dalam sakramen tobat. Ya, kita mendatangkan dari lain untuk bergantian. Jember paroki Santo Yusuf Jember di mana? Di HTSPM. Kemudian paroki HTSPM kemana? Ke Bondowoso. Bondowoso kemana? Ke Jember. Maaf, kenapa kok ditukar itu? Namanya mau dosa, kadang ada yang orang yang maaf, kadang ada yang sungkan. Itu romo saya tiap hari ketemu. Cari romo yang berbeda paling supaya apa yang dilakukan tidak merasa berat, dan supaya orang semangat mengaku dosa untuk mempersiapkan diri ketika Yesus lahir pada Natal menjadi berkah yang istimewa. Baik. Saya terkesan dengan jagung itu, Pak, sebagai hasil bumi. Tapi ada filosofi lain mungkin, Pak, yang dikaitkan dengan Natal ini, Pak. Yang jelas kalau jagung itu kan hasil bumi manusia ya. Kalau dikatakan Natal berarti itu adalah makanan yang dipersembahkan pada Tuhan. Bagaimana apa yang kita miliki sebagai apa? Sebagai umat Allah yang mempersembahkan diri dengan hasil bumi dan usaha manusia. Yang akan menjadi santapan siapa? Santapan kita semua yang menjadi berkah bagi kita. Itu kan sederhana jagung itu. Secara sederhana kesehatan juga memberikan kesehatan. Kita mengurangi makanan-makanan yang membuat kita karbohidrat bertinggi. Oke. Baik, itu juga jadi salah satu favorit saya, Pak. Oh gitu. Karena saya harus melakukan program mengurangi karbohidrat yang seperti nasi ya, Pak. Maksudnya ya, tidak mau gemuk seperti saya juga. Wah, jangan gitu dong, Pak. Baik, Pak, ini juga kita lihat ya saat ini di mana informasi tentang COVID-19 ya, Pak, yang kembali merebak. Nah, untuk pada saat perayaan atau mungkin pada saat kegiatan ibadah Natal nanti mungkin ada instruksi khusus yang diberikan oleh gereja, Pak. Kami sebelum menyampaikan pada COVID-19 yang mungkin merebak lagi, kami akan menyampaikan titik keamanan awal. Jadi dari pihak Polres mengecek semua warga gereja yang masuk ke gereja. Satu, tidak boleh menggunakan tas besar. Kalau menggunakan tas dari pihak Polres dan kami pengamanan untuk mengecek isinya apa, bukan kami curiga, tapi kami mewaspadai. Yang kedua, selanjutnya terkait COVID-19, kami sudah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Jember terkait hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan, kemudian juga masker. Kami diberi cuma-cuma oleh pemerintah Kabupaten Jember lewat badan BPBD Kabupaten Jember memberikan itu. Kami terima kasih banyak sekali yang diberikan kepada kami, dan kami tidak mengasah bahwa umat harus memakai, tidak. Jadi kami mempersiapkan, memang mereka prinsip adalah mereka yang batuk atau agak sakit dimohon keras dengan menggunakan masker. Dan ada juga yang mereka takut atau kebingungan harus menggunakan masker, gunakan saja. Cuci tangan di sebelah kanan kiri kami siapkan bagaimana supaya masuk ke gereja itu betul-betul sudah bersih. Bukan bersih ada secara batin, tapi juga tangannya tidak terkena, supaya paling enggak kita betul-betul ready lah. Harapannya kita ke gereja tidak ada masalah lagi, ketika pulang akhirnya menjadi sakit. Tapi harapannya bagaimana kita semangat dan sehat. Kami sampaikan kepada jemaat supaya semangat, jemaat juga menjaga diri supaya menggunakan ini. Kami siapkan, cuci tangan kami siapkan, tapi umat juga siap. Tapi ibadah tetap dilakukan 100%. Tetap. Jadi tetap 100%. Jadi kami ada ke tempat yang pertama di gereja ini, di sekitar 450, sekitar 500-an. Kemudian di sebelah sana itu ada kanopi. Kemudian ada juga ruang pertemuan juga bisa. Tapi kita gunakan dulu ada sebelah itu ada bangunan.
bangunan yang digunakan aula, tapi memang belum selesai. Tapi hanya arahnya bagaimana bangunan itu bisa digunakan untuk misa malam Natal dan pas Natal. Jadi paling enggak target tercapai misa sekali misa bisa anggap aja 1.000. Kalaupun kurang atau lebih, kami sudah menyediakan tempat tanpa kami menyewa lagi. Baik. Kalau kita lihat posisi ya Pak ya, posisi Gereja Katolik Santo Yusuf ini berdampingan dengan tempat ibadah umat beragama lain Pak. Ya. Bagaimana Pak sejauh ini Pak? Kami merasakan bahwa itu tidak ada masalah. Ya. Bahwa kami sinergi dengan masjid yang Baitul Amin yang menjadi saudara kami. Dan kami sering kali melakukan sebuah kegiatan yang sinergi moderasi beragama. Bagaimana nyatanya? Bagaimana kami menjadikan saudara bagi mereka? Dalam contoh konkretnya, ketika kita Idul Fitri umat yang Islam itu mau jemaah atau mau beribadah kemana? Ke masjid, kemudian di alun-alun. Kami siapkan alat sholat dengan untuk alat sholat batasannya apa? Dengan Quran, alasnya ya alasnya Pak, ya, kita siapkan alasnya. Begitu masuk kita bagikan. Itu kami sudah sering kali tiap acara Idul Fitri, Idul Adha kami siapkan itu. Jadi kita bagikan kepada jemaat umat Islam yang lewat gereja dibagi. Kami ada petugas-petugas, ada OMK, ada suster, ada pastor, dan umat yang bersama dari jajaran dari dan Kartini penuh umat kita berbagi ke orang yang kami siapkan sebelumnya. Setelah itu kita pulang, kami bersalam-salaman. Kami juga menyediakan apa? Minum. Kami juga menyediakan apa? Menyediakan kopi atau teh yang bisa mungkin mereka selain sholat, mungkin agak dahaga kami sediakan. Dan mungkin jajanan gorengan biasa kami sediakan. Kalau mereka mau makan, monggo. Kalau enggak, ya langsung pulang, nggak apa-apa. Setelah kegiatan itu apa yang terjadi? Kami berkeliling ke tempatnya warga sekitar sini, RW 11, kemudian RT 1, di RT 1, 2, 3, 4 di sekitar sini, kemudian di masjid tersebut, di musola tersebut, kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada warga sekitar sini. Sebelumnya kami juga menyampaikan apa? Menyampaikan bingkisan Idul Fitri kepada warga sekitar sini, berupa mie, beras, kemudian berupa juga apa? Berupa minyak yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk penjelangan raya untuk warga sekitar dan Pak Bang Tukang Becak, kemudian Satpam sini yang bisa membantu mereka. Setelah itu, apa yang kami lakukan? Setelah dari warga sekitar, kami berangkat ke tempatnya Kiai. Di Ketua FKUB, Kiai Muiz, kemudian ke Kiai Hafidi, kemudian kami ke Kiai Mukid, Kiai Hodri, Kiai Gulam, kami bersama untuk mengenal mereka menjadi saudara. Jadi satu rombongan, berapa rombongan? Jadi bisa 4 mobil, 5 mobil atau 6 mobil berjalan yang berbeda-beda. Ada juga pastor, ada juga frater, ada juga suster, ada umat, ada OMK, kami bersama-sama. Dan ini bisa dilihat di link YouTube kami atau di laporan di Google sudah semua terlihat bahwa kami juga tidak membatasi hubungan dengan orang lain, kami menjadi saudara di antara yang lain. Baik. Nah, tentunya dalam perayaan Natal 2023 ini kita harapkan keharmonisan semakin terjaga ya Pak ya. Semakin terjalin antar umat beragama, tentu perayaan juga bisa dilaksanakan dengan penuh sukacita nantinya. Mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat untuk berhubungan dengan orang lain atau menjadi saudara itu tidak terlalu sulit. Bagaimana kita mau menjadi saudara, mengangkat moderasi beragama betul-betul nyata. Jadi bagaimana kita betul-betul menerapkan moderasi beragama itu bukan sekedar teori, tapi betul-betul nyata. Kalau itu saudara saya, mari kita datang menjadi saudara, tidak melihat siapa dia dan agama apa. Jadi menjadi saudara itu tanpa melihat baju yang dipakai. Tetap saudara saya, kalau ada minum bersama, mari kita minum. Ada makan, kita makan. Tidak boleh geger. Berarti diharapannya Jember semakin aman, semakin damai, Jawa Timur juga semakin aman, semakin damai, Indonesia pun juga damai dan aman. Di bawah merah putih, Pancasila menjadi kekuatan, bagaimana menjadi saudara, moderasi beragama. Seperti yang disampaikan Menteri Agama, betul-betul nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, berbuat baik dalam bentuk apapun kepada siapa saja. Tidak perlu nunggu besok. Saat ini di gereja juga diangkatkan bagaimana untuk berbuat baik pada sesama.
Terima kasih Pak Yidi sore hari ini untuk waktunya. Berkesan sekali bisa ngobrol ya Pak ya. Hanya saja ini agak terbatas, Bapak ada kegiatan ibadah setelah ini ya Pak ya. Mungkin kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nanti. Tentunya Sobat Kay, terima kasih juga sudah mengikuti obrolan kita. Saya Iksan Anugrah bersama dengan Pak Fransiskus Saverius Yidi Purwa Mardianta SPD. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa. 102.9 K Radio.